Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim fa'addabana wa 'allamana bil ilmi wa akhlaqil karim. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah yang telah menjadikan kedua orang tua kita begitu sayang dan cinta terhadap kita, sehingga kita dididik dengan bekal dan akhlak yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat fasih dimanapun berada. Pada masa sekarang ini, banyak anak-anak pembangkang dan tidak hormat kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Mereka selalu berkata kasar, bersikap acuh, dan menyakiti perasaan orang tuanya tanpa merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Betapa banyak orang tua yang tergores hatinya, terluka perasaannya, bahkan sampai mencucurkan air mata karena ucapan, sikap, dan perbuatan anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah pada kesempatan ini Soli akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat fasih rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wajib. Qala Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itulah sungguh sangat rugi dan celakalah bagi seorang muslim yang mempunyai orang tua masih hidup, namun tidak bisa mengantarkannya ke surga. Ingatlah betapa besar pengorbanan orang tua, ayah dan ibu kita. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu,
Coba bayangkan, selama 9 bulan lebih, seorang ibu merasakan sakit dan beratnya mengandung. Lagi tidur misalnya, miring ke kanan, salah, miring ke kiri, susah, terlentang, sakit, tengkurap. Apalagi sampai saatnya melahirkan, sang ibu mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Sungguh besar pengorbanan dan jasa seorang ibu yang tidak bisa kita bahas dalam durasi waktu yang singkat ini. Yang jelas, sebagai seorang anak, kita wajib memuliakan ibu kita. Tapi bapak-bapak jangan cemburu dulu. Ada bapak-bapak yang cemburu. Seorang bapak juga wajib dimuliakan loh. Tapi kapasitasnya beda dengan ibu. Ayah, ku kirimkan doa untuk engkau yang kini sedang bekerja. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan dan semua jasa-jasamu. Pengorbanan dan jasa yang paling besar di dunia ini adalah ayah dan ibu kita. Karena itu, pantaslah Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Quran, surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Sahabat fasih rahimakumullah. Ayat tersebut mengingatkan, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Pantaskah kita durhaka pada mereka? Seperti yang kita lihat di televisi, ada anak tega menyeret orang tuanya yang sudah tua renta ke persidangan hanya karena hutang dan warisan. Bahkan ada yang tega
hanya karena uang. Astaghfirullahaladzim. Ketahuilah, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Caranya lemah lembut dalam bertutur kata, sayangi, muliakan, dan patuhilah segala nasihatnya. Doakan dan bahagiakanlah mereka setiap waktu. Dan awas, jangan pernah katakan kepada mereka. Sekali saja ucapan, sikap, dan perbuatan kita sampai menggoreskan luka di hatinya. Apalagi sampai mereka meneteskan air mata. Berarti kita telah menyemaikan bibit-bibit kedurhakaan kepada mereka. Astaghfirullahaladzim. Maka dari itu, pada kesempatan ini, Soli mengajak sahabat Fasi semua, mari kita berdoa untuk ayah dan ibu kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya, inti dari ceramah ini, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Pesan Soli untuk sahabat Fasi semua, jalan-jalan naik sepeda, beli intan ke Martapura. Jagalah perkataan yang mulia, terutama pada orang tua. Kiranya hanya ini yang dapat Soli sampaikan. Yang terbaik bukanlah yang menyampaikan, tapi yang terbaik adalah yang mampu mengamalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.